Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Bapak akan mencoba memaparkan bagaimana cara kalian bergabung ke dalam Google Classroom. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa Google Classroom ini adalah media pembelajaran dengan sistem jarak jauh berbasiskan online. Jadi, untuk mendukung kegiatan atau proses pembelajaran secara jarak jauh ini perlu ada alat yang harus kalian siapkan. Nah, untuk alat yang harus kalian siapkan itu diantaranya bisa kalian menggunakan handphone. Kemudian juga kalian bisa menggunakan laptop atau juga kalian bisa menggunakan komputer. Syaratnya dari ketiga alat itu ketika bisa digunakan harus terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kalian nanti bisa mengakses atau bergabung ke media pembelajaran Google Classroom. Nah, untuk mempermudah juga kalian bisa mendownload aplikasi Google Classroom itu di dalam Play Store handphone kalian masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah kalian mendownload kemudian kalian menginstalnya. Setelah menginstalnya kalian masukkan Gmail yang aktif atau Gmail yang digunakan oleh kalian, kemudian password dari Gmail tersebut. Nanti pihak Google akan mengkonfirmasi melalui SMS ya, atau melalui kotak masuk email kalian. Nah, setelah itu kalian nanti akan bisa mengakses secara langsung dengan menggunakan aplikasi Google Classroom melalui download di Play Store. Selanjutnya sebelum ke pemaparan bagaimana cara bergabung ke dalam Google Classroom, jadi ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui. Di antaranya yang pertama itu adalah di dalam kegiatan proses pembelajaran secara online ini, kalian di setiap mata pelajaran ini memiliki kode kelas. Nah, kode kelas itu berbeda, jadi tidak sama baik dalam rombongan kelas 10 maupun untuk rombongan belajar kelas 11. Begitupun juga untuk mata pelajarannya. Jadi untuk mata pelajarannya pun kode kelasnya berbeda-beda. Nah, jadi kalian bisa melihat kode kelas itu di dalam grup WhatsApp kalian yang sudah dibagikan melalui wali kelas. Ya, itu perwaliannya melalui wali kelas. Nah, atau juga kalian nanti bisa lihat di dashboard Google Classroom di dalam postingan atau optional forum. Jadi dalam optional forum itu sudah diposting oleh admin, diantaranya adanya jadwal kegiatan pembelajaran secara online, begitupun dengan kode kelas pembelajarannya. Untuk selanjutnya jadwal kegiatan pembelajaran daring atau online secara jarak jauh. Nah, ini kita laksanakan mulai dari tanggal 23 di hari Senin ya, sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi untuk hari Rabunya itu tidak ada proses kegiatan pembelajaran. Kebetulan karena memang tanggal libur nasional ya. Jadi kita hanya melaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Rabunya tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk waktunya itu mulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.00. Setiap mata pelajaran diberikan durasi waktu selama 60 menit atau 1 jam. Nah, untuk mengetahuinya, ini kalian harus tahu ya dan paham. Ketika di pukul 7.30 sampai 8.30 itu untuk rombongan belajar kelas 10, mulai dari 10 MIPA 1, MIPA 2 sampai dengan 10 IPS. Ini yang memfasilitasi kegiatan pembelajarannya adalah guru dengan kode 18.
Nah, guru dengan kode 18 atas nama Pak Rizky Ramdhani. Mata pelajarannya adalah prakarya dan multimedia dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat jadwal ini sebagai acuan kegiatan pembelajaran kalian di kegiatan masa karantina COVID-19 ini. Baiklah, kita langsung eksekusi saja ya, eksekusi bagaimana cara kalian bergabung ke dalam Google Classroom. Nah, untuk mesin pencarian yang digunakan yaitu adalah Google Chrome. Nah, kalau kalian menggunakan handphone, silahkan kalian buka menu di handphone kalian, cari Google Chrome. Atau yang bagi punya laptop, silahkan kalian lihat di desktopnya, di situ ada Google Chrome. Kemudian kalian klik sebanyak 2 kali dengan cepat. Nah, ini kalau di laptop, kalau di handphone kan cukup 1 kali saja. Nah, setelah bilah mesin pencarian ini muncul, kalian lari ke tab pencarian. Nah, tab pencarian itu ketikkan oleh kalian Google Classroom. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kalian klik ya. Kita tunggu sampai muncul pilihan-pilihan yang disediakan atau hasil dari mesin pencarian Google Chrome. Nah, setelah ini muncul, di sini banyak sekali pilihan, namun kita tertuju kepada Google Classroom-nya saja, ya. Nah, di sini kan di pilihan nomor urut kedua itu Google Classroom. Kemudian setelah itu kita klik. Kita tunggu sampai mesin pencarian ini membawa kita ke ruang Google Classroom. Nah, ini bagi yang belum bergabung atau belum daftar di Google Classroom, maka akan ada tampilan keterangan seperti ini. Tidak ada kelas di sini. Nah, setelah ini muncul, kita langsung mengklik ya tanda plus yang berada di samping pojok kanan. Ini kita klik. Nah, setelah ini kita klik, maka akan muncul 2 opsional, diantaranya gabung ke kelas dan buat kelas. Untuk kalian sebagai siswa, kalian harus mengklik gabung ke kelas, tidak mengklik buat kelas. Kalau mengklik buat kelas ini biasanya untuk pengajar atau admin yang membuat kelas. Nah, kalian cukup mengklik gabung ke kelas. Nah, setelah mengklik gabung ke kelas, nanti akan muncul bilah permintaan. Nah, bilah permintaan ini kalian diminta untuk memasukkan token atau kode kelas. Kode kelas tentunya tadi sudah disampaikan ke kalian ya. Nah, ini kode kelasnya. Sebagai contoh, Bapak ambil salah satu kode kelas dari rombongan belajar kelas 10. Misalnya Bapak ambil dari mata pelajaran bahasa Arab. Guru bidang studinya Bu Iin Maya. Ini Bapak copy. Kemudian setelah di copy, membuka kembali Chrome-nya ya. Nah, kemudian dimasukkan atau dipaste. Nah, kalau kalian diketik boleh ya. Kalau mau diketik silahkan diketik gitu ya. Kalau ini kan Bapak di copy paste. Nah, setelah ini kita ketik atau kita copy paste, kemudian kita klik gabung. Nah, kita tunggu sampai memunculkan dashboard Google Classroom. Nah, ini dia. Ini dia tampilan dashboard Google Classroom. Nah, ini posisi kalian sebagai siswa atau pengerja tugas yang akan diberikan oleh guru. Nah, di dalam dashboard ini ada 3 opsional. Opsional yang pertama itu adalah forum. Nah, forum ini memberitahukan tentang isi yang ada di dalam tugas, baik juga berisi tentang pengumuman. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ada postingan yang sudah dibuat. Yang pertama itu mengenai tentang daftar hadir. Jadi harus ada daftar hadir ya. Kemudian ada pengumuman yang dibuat oleh admin. Nah, admin membuat pengumuman kegiatan pembelajaran jarak jauh secara daring itu dimulai dari hari Senin tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 kecuali tanggal 24, karena di tanggal itu tanggal merah kalau tidak salah ya, tanggal 25. Maaf. Tanggal 25 itu tanggal libur nasional. Nah, di sini juga difasilitasi atau diposting
tentang jadwal daring, kemudian kode kelas ya. Untuk melihatnya kalian klik saja. Nah, nanti ini akan memunculkan postingan tersebut. Nah, di sini ada jadwal, kalian tinggal melihat. Kemudian juga kalian kalau ingin melihat kode kelas bagi mata pelajaran yang lain, ini kalian klik di postingan kode kelas. Nah, ini ada semua ditampilkan. Mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Ya, sesuai dengan mata pelajaran dan rombongan belajar. Nah, kemudian ini sudah paham ya untuk forum ya. Forum itu pemberitahuan saja. Kemudian untuk opsional kedua ada tugas kelas. Nah, jadi untuk mengetahui tugas apa yang diberikan oleh guru, nah ini kalian lihat di opsional tugas kelas. Silahkan kalian klik di opsional tugas kelas. Nah, di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ini hasil admin yang memposting atau yang membuat daftar hadir. Nah, daftar hadir ini merupakan absen sebagai bukti kalian telah mengikuti kegiatan daring. Nah, ini kalian klik ya. Kalian klik sampai muncul bilah daftar hadir pembelajaran daring. Nah, kemudian setelah itu kalian isi sesuai dengan data diri kalian. Dari mulai nama kemudian kelas. Setelah kalian ini isi semua, sebagai contoh, Bapak berikan contoh, misalkan namanya Markonah ya, namanya Markonah, kemudian kelasnya kelas 10 IPS. Setelah ini diisi, ya, setelah kalian isi semua, langsung kalian menuju ke opsional kirim. Nah, klik kirim. Nah, ini artinya kalian sudah menyelesaikan tugas ya, untuk tugas daftar hadir. Nah, ini nah, mohon maaf jaringannya agak lambat ya, jadi lama proses untuk membukanya. Nah, ini dia bukti bahwa kalian sudah mengisi daftar hadir dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, setelah itu kalian balik kembali ke dashboard Google Classroom setelah kalian mengisi daftar hadir tadi. Nah, di sini kalian bisa melihat postingan apa yang dibuat oleh guru mata pelajaran di kelas kalian. Nah, untuk melihatnya kalian klik, misalkan ini ada kosakata, jadi tinggal lihat. Nah, ini ada materinya, sudah ada ya, sudah dibuatkan. Nanti seperti apa teknisnya kalian bisa lihat di ini ada ada deskripsinya, ada instruksinya ya. Jadi kalian di sini diminta untuk menghafalkan kosakata berikut dan buat ke dalam kalimat 5 kata saja. Nah, ini kalian kerjakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah, nanti kalian tinggal mengklik kirim seperti tadi dicontohkan pada daftar hadir. Nah, mungkin sampai di sini paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham dan mengerti, nah untuk melihat kelas-kelas yang lain kalian tinggal klik ya, tanda garis 3 yang ada di pojok kiri ini. Kalian klik, kemudian kalian pilih kelas. Nah, kalau kalian sudah bergabung dengan kelas yang lain atau mata pelajaran yang lain, di sini nanti akan muncul. Nah, di halaman yang kosong ini ya. Nah, di halaman yang kosong ini nih, ini akan muncul. Akan muncul kelas yang telah kalian ikuti atau kalian sudah bergabung ya. Karena di sini hanya sebagai contoh, jadi yang ada itu kelas bahasa Arab. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi di nomor WhatsApp punya Bapak saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.